Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya kisah Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau yang memiliki julukan Abul Bashar, yang artinya bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Singkatnya, beliau adalah bapak kedua manusia. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang diutus kepada umat manusia yang terdahulu dan juga Rasul yang pertama. Menurut beberapa riwayat, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga merupakan manusia pertama di muka bumi yang membuat kapal untuk berlayar dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, Hud, Al-Mu'minun, Al-Qamar, Nuh, dan lain-lain. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia menyembah berhala dan tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai rahmat bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kisah Nabi Nuh dan kaumnya serta azab berupa taufan yang membawa banjir yang besar yang diturunkannya kepada mereka yang kafir, dan juga kisah penyelamatan yang dia lakukan kepada orang-orang yang berada di dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada kaumnya dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Maka para pemimpin yang kafir dari kaumnya berkata, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lepas percaya begitu saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Demikianlah orang-orang kafir mendustakan Nabi Nuh, dan para pemuka kaumnya itu juga berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Dan Nabi Nuh pun menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Beliau juga mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Namun tidak ada orang yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit saja. Kaumnya bahkan selalu menentangnya dan berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Karena sikap kaumnya yang selalu menentang, Nabi Nuh alaihissalam kemudian mengadukan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan syahwat." Begitulah kaum Nabi Nuh, tidak sedikit pun mereka mau memindahkan nasihat dan ajakan beliau. Bahkan mereka saling memperingatkan sesama kaumnya, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasar." Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasar dulunya adalah orang-orang yang saleh di antara mereka. Setelah mereka semua meninggal, kaumnya sangat bersedih karena kehilangan orang-orang yang alim di antara mereka. Lalu syaitan pun membisikkan kepada kaum orang-orang saleh tersebut untuk membuatkan patung dan diberi nama dengan nama-nama mereka dan disimpan di majelis-majelis mereka. Hingga kemudian setelah orang-orang yang berilmu di antara mereka wafat, mereka mulai menjadikan patung-patung itu sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan."
Lalu mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera itu, dan setiap kali pemimpin kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Nabi Nuh alaihissalam pun berkata kepada mereka, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Demikianlah Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar membangun kapal tanpa mempedulikan ejekan kaumnya. Maka setelah tiba waktunya dan kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman." Maka Nabi Nuh berseru kepada para pengikutnya, "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di dalam ayat yang lain, Allah SWT mengisahkan kejadian itu. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh. Allah menurunkan hujan yang tiada henti-hentinya, dan semua mata air di bumi memancarkan air. Dan keduanya bertemu menimbulkan air bah yang sangat besar, banjir yang sangat tinggi dengan gelombang seolah mencapai puncak gunung, banjir yang paling besar dalam sejarah manusia. Pada saat itu, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya yang berada di tempat jauh dan terpencil dan tidak ikut naik ke kapal. "Hai anakku, naiklah kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan penghuni yang dapat memelihara aku dari air bah." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Anak Nabi Nuh tidak mau mengikuti seruan ayahnya. Ia lebih memilih untuk bersama orang-orang kafir, hingga akhirnya ia binasa dan tenggelam bersama mereka. Demikian pula istri Nabi Nuh alaihissalam ikut tenggelam bersama orang-orang kafir karena menolak ajakan suaminya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai contoh untuk diambil pelajaran di dalam Al-Quran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba-hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Setelah semua penduduk bumi telah binasa dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia pun berfirman, "Hai bumi, teranglah airmu, dan hai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Lalu akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bersama orang-orang yang beriman yang berada di atas bahtera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan yang terus mempunyai keturunan adalah Nabi Nuh dan anaknya saja. Dalam riwayat lainnya, manusia yang selamat selain Nabi Nuh dan anaknya meninggal karena wabah sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Jadilah Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah anak keturunan beliau. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Ahli tafsir di kalangan tabi'an, Imam Qatadah menafsirkan manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nuh alaihissalam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Al-Hamawi juga menjelaskan bahwa orang pertama yang turun kapal adalah Nuh alaihissalam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh alaihissalam dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia.
Sekian dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami akan menceritakan kisah nabi selanjutnya setelah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلب يمي لك مشى بالعطف والطيب انتشى في حضنها عمري مشى ومن حبها قلبي